Minasan, konnichiwa. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-learning Japanese atau biasa disingkat e-learn, di mana aplikasi ini bisa membantu kita untuk belajar bahasa Jepang. Untuk tampilan awal aplikasi ini adalah menu channels. Di dalam menu ini berisi berita-berita dari Jepang yang dalam bentuk artikel disertai dengan gambar dan video. Untuk contohnya kita bisa buka artikel ini. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Lalu di pojok kanan atas terdapat beberapa menu yang bisa membantu kita untuk membaca artikel ini. Kita coba untuk menu yang pertama. Di menu ini kita bisa mengelompokkan kata-kata yang terdapat dalam artikel. Contohnya untuk yang berwarna biru itu berarti meishi atau kata benda. Lalu untuk tulisan yang berwarna pink itu berarti doshi atau kata kerja. Dan tulisan yang berwarna hitam itu berarti keiyoshi atau kata sifat. Lalu untuk menu yang berikutnya yaitu furigana. Dengan adanya furigana ini kita bisa membaca mungkin kanji-kanji yang tidak kita ketahui. Lalu untuk menu selanjutnya ada terjemahan. Contohnya kita copy dulu kata ini. Lalu kita klik. Akan langsung muncul terjemahannya seperti ini. Lalu kita juga bisa mendownload artikel-artikel yang ada di sini dengan klik tombol ini, lalu download. Kita kembali ke menu awal. Untuk menu-menu yang lainnya, kita bisa klik pojok kiri atas. Di sini ada podcast. Podcast di sini adalah audio, sehingga kita bisa belajar listening melalui ini. Lalu untuk menu selanjutnya ada lesson. Di lesson ini bisa kita filter sesuai dengan level dan kategori yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Untuk contohnya seperti ini. Ada beberapa materi, bisa tinggal kita pilih saja. Lalu untuk menu selanjutnya ada download. Jadi artikel kita akan ada di sini. Kita tinggal membukanya dan membacanya lagi. Lalu ada workbook dan notebook. Jadi kalau kita ingin membuat catatan, kita bisa membuatnya di sini. Seperti ini. Lalu untuk menu selanjutnya ada translation. Jadi kita bisa menerjemahkan bahasa apapun di dalam sini. Untuk menu selanjutnya ada furigana phonetic. Jadi kita bisa, kalau seumpama mengcopy dari artikel, lalu kita bingung bagaimana membacanya, tinggal kita masukkan dalam sini dan kita klik ini, maka akan langsung muncul furigananya yang bisa membantu kita untuk membacanya. Menu selanjutnya ada text to speech. Jadi untuk kata yang kita tuliskan, apabila kita bingung bagaimana cara membacanya, kita bisa mendengarkannya melalui ini.
マニアも惚れた、今行くべき、吉祥寺カレー、9点、カレー最前線シャープ5。Ya, seperti itu contohnya. Nah, ke menu berikutnya, speed to text. Jadi tinggal kita ucapkan kata apa yang ingin kita terjemahkan. Bisa selain dalam bahasa Jepang, contohnya Inggris dan lain-lainnya ini. Lalu untuk menu berikutnya, ada image to text. Di menu ini kita bisa memasukkan gambar yang berisikan tulisan Jepang, lalu secara otomatis tulisan itu akan di-copy oleh aplikasi ini. Contohnya seperti ini. Kita ambil kata ini saja. Seperti ini. Lalu dari tulisan ini bisa kita terjemahkan seperti ini. Atau mungkin kita ingin tahu bagaimana cara membacanya, maka kita bisa klik yang pojok kiri ini. 東京2020組織委員会は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技会について、観戦チケットの払い戻しを実施する。 Untuk menu selanjutnya, yang terakhir adalah silabaris. Di sini berisi tentang huruf Jepang, yaitu hiragana dan katakana. Dari penjelasan ini bisa kita ambil manfaat jika dalam satu aplikasi ini benar-benar sangat berguna untuk kita dalam berlatih bahasa Jepang maupun bahasa lainnya. Seperti contohnya dalam artikel tadi bisa membantu kita untuk membaca bahasa Jepang. Selain itu, kita juga bisa menerjemahkan bahasa-bahasa lain di dalam aplikasi ini. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton.